I've been reading books of old, the legends and the myths. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Afriza dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang. Jadi pembahasan pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian kemampuan unggul atau bakat istimewa. Pengertian kemampuan unggul atau bakat istimewa ialah anak yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Kata lain gifted. Gifted itu sendiri adalah anak yang secara signifikan memiliki IQ 140 atau lebih. Potensi di atas rata-rata dapat atau dalam bidang kemampuan umum, akademik khusus, kreativitas, kepemimpinan, seni atau olahraga. Jadi, anak berkebutuhan khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, dan fisik. Menurut definisi yang dikemukakan oleh Renzulli, anak berbakat gifted memiliki pengertian anak berbakat merupakan satu interaksi di antara 3 sifat dasar manusia yang menyatu dalam satu ikatan terdiri dari kemampuan umum dengan tingkatnya di atas kemampuan rata-rata, komitmen yang tinggi terhadap tugas-tugas dan aktivitas yang tinggi pula. Anak berbakat ialah anak yang memiliki kecakapan 3 pengembangan gabungan sifat dan mengaplikasikan dalam setiap tindakan yang bernilai. Kemudian pengertian lain menyebutkan bahwa anak gifted adalah anak yang mempunyai potensi unggul di atas potensi yang dimiliki oleh anak-anak normal lainnya. Para ahli dalam bidang anak-anak gifted memiliki pandangan yang sama, ialah keunggulan lebih bersifat bawaan. Kemudian keunggulan lainnya yang telah disepakati oleh para ahli ialah anak-anak gifted mempunyai superioritas dalam bidang akademik. Kiranya hal itu tidak sulit untuk dimengerti, sebab salah satu syarat penting untuk meraih prestasi akademik tentunya dengan persyaratan intelijensi. Dan yang terakhir itu, istilah potensi kecerdasan atau bakat istimewa berkaitan erat dengan latar belakang teoritis yang digunakan. Potensi kecerdasan berhubungan dengan kemampuan intelektual, sedangkan bakat tidak hanya terbatas pada kemampuan intelektual saja. Proses mengidentifikasi anak cerdas istimewa dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu cara. Bukan sekedar intelijensi saja, batasan yang digunakan adalah anak yang memiliki dimensi kemampuan umum pada taraf kecerdasan ditetapkan dengan skor IQ 130 ke atas dengan pengukuran menggunakan skala Wechsler. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dan karakteristik kemampuan unggul atau berbakat istimewa. Ciri-ciri anak berbakat yaitu: yang pertama, daya tangkap cepat. Anak berbakat istimewa cepat dalam menguasai dan memahami materi yang diberikan oleh gurunya. Yang kedua, memiliki kecerdasan tinggi di atas rata-rata. Yang ketiga, berpikir kritis dan logis. Yang keempat, kreatif, yaitu kemampuan yang dimiliki anak berbakat untuk menemukan atau menciptakan suatu hal yang baru yang berguna bagi dirinya dan masyarakat. Yang kelima, mudah memecahkan masalah, yaitu mencari solusi dari masalah tersebut. Yang keenam, memiliki keingintahuan yang besar, seperti rasa ingin tahu segala sesuatu yang berhubungan dengan sekitarnya dan lain-lain. Yang ketujuh, memiliki ambisi untuk berprestasi, yaitu adanya keinginan menghadapi tugas-tugas yang menantang dan lain-lain. Yang kedelapan, memiliki jiwa kepemimpinan, yaitu mampu mengondisikan dirinya dengan baik dan juga lingkungan sekitarnya. Yang kesembilan, memiliki rasa percaya diri, misalnya memiliki penilaian positif terhadap dirinya. Kemudian karakteristik kemampuan unggul atau berbakat istimewa ditinjau dari segi yang pertama,
karakteristik intelektual atau kognitif, yaitu anak berbakat istimewa memiliki ide-ide, pikiran-pikiran yang kreatif, menunjukkan kemampuan bernalar yang sangat tinggi, menunjukkan daya imajinasi yang luar biasa, mudah memecahkan masalah, fasih dalam berkomunikasi, cepat dalam memahami pelajaran yang diberikan, memiliki kemampuan membaca yang sangat cepat, dan memiliki daya ingat jangka panjang. Yang kedua, karakteristik bahasa. Misalnya, membaca, menulis, dan perkembangan bahasa yang sangat baik. Yang ketiga, karakteristik sosial emosi, yaitu keterlibatan mereka dalam kegiatan sosial dan mampu mengontrol emosi serta mudah bergaul dengan teman-temannya. Yang keempat, karakteristik fisik, yaitu memiliki penampilan yang menarik dan sangat rapi. Yang kelima, karakteristik akademik. Misalnya kerajinan membaca, tekun dalam belajar, meminati suatu bidang akademik khusus, memiliki pemahaman yang sangat maju dari bidang akademik tertentu atau yang diminati oleh anak, mudah menyerap pelajaran. Kemudian yang keenam, karakteristik motivasi dan nilai-nilai hidup, yaitu memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi, sangat mandiri, sering merasa tidak perlu bantuan orang lain, tidak terpengaruh oleh hadiah atau pujian dari luar melakukan sesuatu. Kemudian senang menghadapi tantangan, sangat peduli dengan kejujuran dan keadilan. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, karakteristik aktivitas, yaitu mempunyai energi yang seolah tak pernah habis, selalu aktif beraktivitas dari satu hal ke hal lainnya tanpa terlihat lelah, sulit memulai tidur tapi cepat terbangun. Waktu tidur yang lebih sedikit dibandingkan anak normal. Kemudian tekun, gigih, dan pantang menyerah. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu C, faktor penyebab anak kemampuan unggul atau berbakat istimewa. Faktor penyebab anak kemampuan unggul atau berbakat istimewa ada dua, yaitu hereditas dan lingkungan. Hereditas adalah karakteristik bawaan yang diwariskan dari orang tua biologis, seperti kecerdasan, kreatif produktif, kemampuan memimpin, kemampuan seni, dan psikomotor. Setiap individu mempunyai faktor bawaan yang diwariskan dari orang tua, dan setiap individu memiliki bakat yang berbeda-beda walaupun mereka bersaudara. Kemudian yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan mempunyai peran yang sangat penting atau sangat besar dalam mempengaruhi keberbakatan seorang anak, walaupun seorang anak tersebut memiliki bakat di suatu bidang, tetapi tanpa adanya dukungan dari lingkungan tempat dia bersosialisasi, misalnya seperti keluarga ataupun masyarakat, maka bakat anak tersebut tidak berkembang dengan maksimal. Selanjutnya D, macam-macam anak berbakat. Yang pertama, kemampuan inteligensi yang sangat tinggi. Kemampuan inteligensi yang sangat tinggi ini biasanya adalah anak yang memperoleh skor tertinggi atau paling tinggi di dalam tes inteligensi. Kemudian kreativitas yang tinggi dalam berpikir, misalnya yaitu kemampuan menemukan ide-ide baru atau anak yang bisa menyelesaikan suatu masalah. Kemudian 3, kemampuan memimpin yang menonjol, seperti kemampuan mempengaruhi seseorang agar bertindak sesuai dengan harapan yang diinginkan kelompok. Kemudian yang terakhir, bakat istimewa di bidang tertentu.
seperti di bidang matematika, di bidang bahasa, di bidang musik, tari, di bidang olahraga, drama, dan lain sebagainya. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan mencoba menjelaskan tentang cara membantu anak wabul dan berbakat istimewa. Jadi cara yang pertama itu kita bisa menyusun materi pelajaran yang selalu menentang bagi anak, karena jika terlalu mudah anak akan cenderung cepat bosan dan membuat keributan. Yang kedua itu jangan terlalu sering mengulang materi yang sama sehingga anak tidak merasa cepat bosan. Yang ketiga itu bisa merancang model-model pembelajaran yang menghargai sumbangan pemikiran anak. Dan keempat itu pelajaran harus berbasis pada anak atau lebih memfokuskan kepada anak, karena setiap anak itu memiliki kecepatan yang berbeda, maka harus diperlakukan berbeda pula sesuai dengan tingkat kemampuan sang anak. Sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.